gue OTW nih. Dia nggak apa-apa. Gak apa gimana sih? Oh iya, dia juga basah semua. Nih, rasain ya. Itu akibatnya. Dia, ada apa ini? Ini nih, Mah. Dia sengaja menyalakain aku, Mah. Sampai baju aku basah semua. Gara-gara dia ini nih, gak becus ngepel. Gimana sih kamu? Udah beresin rumah aja nggak becus. Mantu macam apa kamu ini? Udah, kamu ganti baju sana. Aku bisa telat, Mah, ke acara temen aku. Hari ini, kamu keringin lantainya. Perlakuan adik ipar dan ibu mertua saya sama sekali nggak ada perubahan seiring waktu, Mbak. Saya selalu dipaksa bekerja keras untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Adik ipar saya selalu mencari kesalahan saya, Mbak. Bahkan hal sekecil pun dia selalu mengadu sama ibu mertua saya. Sampai ibu mertua saya selalu memandang saya negatif, Mbak. Rasanya gak ada kedamaian sedikit pun selama hidup bersama mereka. Tapi suami kamu, Mbak, apakah dia tahu apa yang dilakukan oleh ibu dan adiknya ini kepada kamu? Suami saya terlalu sibuk memikirkan bisnisnya, Mbak. Saya tak sampai hati untuk mengeluh pada Mas Johan. Mas Johan, capek ya? Minum dulu tehnya. Makasih. Kelihatannya pusing banget, Mas. Aku tuh lagi pusing mikirin bisnis travel kita. Semakin hari, pendapatan kita semakin menurun. Rasanya sulit banget mendapatkan jamaah yang mau berangkat haji dan umroh. Saingannya terlalu banyak. Itu pasti gara-gara Arini, Kak. Dia kan istri pembawa sial. Lydia, jaga ucapan kamu. Nggak pantas kamu ngomong seperti itu sama Arini. Emang bener kok. Buktinya, sejak kakak menikah, bukannya untung malah buntung. Dulu kan bisnis travel papa rame. Iya kan, Mah? Iya benar. Istri kamu ini kelihatannya aja baik, tapi sebenarnya sama sekali nggak becus jadi menantu. Mama yang sabar ya. Mungkin hari ini masih belum bisa beradaptasi dengan keluarga kita. Jadi aku harap Mama sama Lydia bisa menerima Arini apa adanya. Lihat tuh, Mah. Kesenengan dia dibelain sama Kak Johan. Bagaimanapun, saya sudah memilih menjadi istrinya Mas Johan. Saya juga harus bisa menerima mereka sebagai keluarga saya. Sebuah sikap yang sangat bijak, Mbak Arini. Dan Mas Johan sebagai suami kamu. Dia memberikan nafkah kepada kamu seperti kewajiban seorang suami, kan? Sebagian besar hasil bisnis travel diberikan Mas Johan pada ibu dan adiknya. Meski mereka sudah dikasih sama suami saya, Lydia ternyata punya hutang banyak, Mbak. Dia terjerat bunga pinjaman yang terus menumpuk. Dan ujung-ujungnya, saya juga yang harus membayar hutang dia. Saya nggak mau tahu ya. Bayar hutang sekarang. Kalau enggak, saya akan gunakan kekerasan. Mah. Mana buruan? Malah bengong lagi. Ada. Aduh. Jangan main kasar dong, Mas. Gimana saya nggak main kekerasan? Dia punya utang tapi nggak bayar. Hutang? Bayarin dulu. Lo punya uang kan? Wah, lama deh.
Itu uang buat belanja, Lydia. Pelit banget sih lo jadi kakak ipar. Ini juga uang Kak Johan kan? Nah, udah. Gak diskusi. Apa-apaan cuma segini nih? Ini cuma buat nyuci mukanya doang. Iya, nanti nih kakak ipar saya yang lunasin. Minggu depan gua datang lagi. Pokoknya semuanya harus ada ya. Awas lo. Arini, punya uang disimpan sendiri kamu ya. Maaf, Ma. Tapi itu uang belanja dari Mas Johan, Ma. Pelit kamu ya. Awas kamu. Saya kasih tahu Johan kamu biar uang bulanan kamu potong. Halo Johan. Kantor ada masalah besar. Ada apa dengan kantor kita? Kenapa kantor ditutup? Aku baru ditipu sama rekan kerjaku. Semua jamaah gagal berangkat. Dan mereka minta ganti rugi semuanya. Termasuk vendor. Mereka minta ganti rugi secepatnya. Jadi terpaksa, Ma. Aku harus tutup kantor ini dulu. Sampai semua masalahnya selesai. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang gimana? Terpaksa, Ma. Aku harus jual rumah kita. Untuk bayar ganti rugi. Mama, nanti kita tinggal di mana, Ma? Mas yang sabar ya, Mas. Kamu tuh ya, gampang banget nyuruh Kak Johan sabar. Karena dia nggak pernah ngerasain. Kamu tahu dia orang susah. Gak pernah kehilangan uang miliaran. Udah, Ma, udah. Jangan bikin aku tambah stres. Pasti kejadian ini sangat berat untuk Mbak sekeluarga. Beruntungnya masih ada sisa uang, Mbak. Jadi, Mas Johan juga masih bisa membeli rumah kecil. Syukurlah Mbak. Hanya saja, Mas Johan jadi jarang kasih uang bulanan, Mbak. Karena bisnisnya masih sulit, Mbak. Sementara saya juga masih harus mengirim uang untuk ibu dan adik saya yang tinggal di kampung. Dari situlah saya berpikir untuk tidak harus mengandalkan nafkah dari suami saja. Apalagi suami saya sedang kesusahan. Lalu apa yang Mbak lakukan? Saya membuka kembali usaha catering saya, Mbak. Yang sempat berhenti saat mau menikah dulu.